Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewasa Ramdan di sini ketua kelas Muhammad. Saya sangat senang sekali karena di kelas sudah ada keyakinan kelas. Di dalam pembuatannya, pimpinan dan gurunya juga melibatkan kami untuk memberikan masukan. Dalamnya juga tidak ada hukuman yang memberatkan. Kami melaksanakan dengan kesadaran diri sendiri. Semoga kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ketua Pendidikan Garani Tani Ibu Tanda Kerja Setiana, yang terhormat Kepala IJD Al-Iswa Ustaz Hadi SPDMM, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustaz Hafiz Muhammad MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustaz Iqbal Hanifura LC, serta rekan-rekan guru semua yang sangat saya banggakan. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir di sini mengikuti kegiatan diseminasi atau penyebaran paham dan penerapan pengalaman dari modul yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak angkatan ke-9. Ini juga merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya di modul tersebut, dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita bisa terapkan bersama-sama di sekolah kita tercinta Al-Quran. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dulu apa sih yang akan kita dapatkan hari ini. Coba next. Oke, baik. Konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada perubahan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga. Nah, mohon maaf nih kalau seandainya di antara rekan-rekan guru sudah ada yang mempelajari lebih dulu, saya bukannya menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya. Bapak. Baik. Sekarang kita akan ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dengan tujuan dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin alhamdulillah ya, mulai tahun ini di sekolah SD Al-Iswa tercinta kita ini kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya kita sudah kemarin baru saja selesai melaksanakan program P5 ya. Kemudian saya melihat juga di beberapa kelas yang sudah melaksanakan belajarnya dengan cara berdiferensiasi. Sekarang saya mau tahu kalau pembelajaran berdiferensiasi ya apa Bu? Pembelajaran berbeda tapi berstruktural. Bagus, ada lagi? Sebenarnya teman-teman sudah melakukan semua loh, yang hebat-hebat loh. Cuma mungkin namanya aja ya. Jadi kita sama-sama belajar. Ada lagi nggak? Ayo, Tiwi. Pembelajaran yang dilihat dari kanak-kanak, Ya, bagus. Ada lagi bapak-bapak nih. Bapak-bapak jangan bilang jangan bapak-bapak tuh ngopi loh. Apa? Kenapa? Pak Fuad? Ya, Pak Patri mungkin bisa menambahkan. Oh, suaranya Pak Jati. Oh iya, Bapak lagi sakit gigi sebenarnya Pak Jati ya. Bagus tadi yang disampaikan oleh Ibu Sastri dan Ibu Tiwi ya, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana ketika
setiap pembelajarannya itu kita menggunakan metodenya bukan hanya ceramah saja sehingga muridnya itu menjadi jenuh dan bosan. Saya melihat teman-teman di sekolah ini di kelas-kelas sudah melaksanakan kegiatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman sudah melakukannya dengan apa caranya? Dengan membagi dalam kelompok-kelompok kecil saat belajar. Ya, tadi belajar diferensiasi itu yang berpihak kepada murid, di mana ketika belajarnya itu kita mengakomodir kebutuhan anak, di antaranya gaya belajar. Ya, gaya belajar anak itu memang berbeda-beda ya. Ada yang estetik, ada yang motorik, ada yang visual. Nah, itu kita berusaha untuk mengakomodir hal itu. Walaupun kita bukannya Superman atau Superwoman, tapi kita setidaknya berusaha seperti yang tadi sudah sampaikan. Kita bagi menjadi 3 bagian, ada yang middle, ada yang low, ada yang high. Rubrik nilainya pun insya Allah sama-sama sudah kita jalankan dan sama-sama kita sudah belajar. Nah, pembelajaran diferensiasi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila seperti yang sekarang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita, oleh Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang profil belajar Pancasila itu ada berapa sih dimensinya? Nah, profil belajar Pancasila ini ternyata dimensinya ada lagunya loh. Saja Ibu Ade coba tolong. Ya, siapa sudah hafal lagunya? Ya, coba. Itu ada Bu. Tahu? Di kali ini videonya sudah ada langsung. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya? Yang ada tandanya. Nah, Tak bisa tidak? mengerti banyak hal. Nadanya nada beca. Terima kasihku. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Bisa? Coba lagi. Mengerti banyak. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baca tulis Sekali lagi ya. banyak hal. Guruku terima kasihku. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Next. Ya, sekarang dalam profil belajar Pancasila, dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Matahari bersinar. Harus yang pertama mengamalkan nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya. Seperti yang sudah kita laksanakan, ya setiap pagi kita sholat duha bersama, kemudian takbir, terus kemudian belajar tilawati bersama. Nah, itu salah satu bentuk yang tadi sudah disampaikan di poin yang pertama. Kemudian percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari sebagai bentuk pemahaman terhadap ajaran agamanya. Ini juga sudah kita pelajari dan sudah kita terapkan anak-anak kalau datang mencari, kemudian ada budaya apa di sini? 5S, sopan, sopan, santun, ya. Bahkan kalau ada anak yang seperti tadi pagi dia menerima dengan tangan kiri, langsung kita bilang ulangi lagi, kembali lagi, kamu menerima sesuatu pemberian teman kamu itu dengan tangan kanan. Itu untuk dari salah satu penerapan profil Pancasila ini. Kemudian menghargai segala bentuk ciptaannya, ya, baik itu tempat tinggal, manusia, dan juga tidak boleh dilupakan dirinya sendiri, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, itu salah satu bentuk dari bagaimana bertakwa pada Tuhan. Kemudian dengan menghargai hubungan dengan Tuhan, dengan orang lain secara maka telah mencapai memenuhi dimensi ini.
Selanjutnya, profil yang kedua adalah ya, berkebinekaan global. Murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang bagaimana? Seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang. Ya. Jadi kita di Indonesia ini ada bermacam-macam kebudayaan, suku bangsa, bahasa, agama. Ya. Kita mengakui agama-agama yang memang sudah diakui oleh negara dan kita menolak segala bentuk bullying yang ada di Al-Quran ini. Jangan sampai karena ada perbedaan di antara kita itu menyebabkan terjadinya benturan-benturan. Kemudian mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur serta terbuka terhadap keberagaman. Jadi saya sampaikan, ada temannya yang berasal dari Jawa, dari Sunda, yang dari Batak, yang dari Padang, semuanya bersama berteman dengan baik, bersosialisasi dan bergotong royong dengan teman-temannya di kelas. Kemudian kemampuan berinteraksi dan mampu memaknai pengalamannya di lingkungan menjadi sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Next, itu dimensi yang kedua. Selanjutnya, gotong royong. Murid mampu berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakat. Di dalam pembelajaran, kita sering menugaskan anak-anak untuk berdiskusi antara teman yang satu dengan yang lain. Guru tidak pernah membeda-bedakan. Ini yang sukunya satu aja ya, yang nanti jadikan satu kelompoknya, tapi tidak seperti itu. Kita selalu mengajarkan kepada anak-anak semuanya sama di sini, punya hak yang sama. Maka ketika ada diskusi tersebut, guru membaginya tidak berdasarkan suku, ras atau apa. Kemudian murid tersebut juga sadar bahwa dia punya sendiri, sadar kalian tidak mengkotak-kotakan, tidak boleh ada main game-gamenya. Ya, si A maunya hanya berteman kepada si B saja dan seterusnya. Kita selalu berkata kepada anak-anak semuanya sama ya, tidak boleh ada teman yang tidak ditemani. Nah, mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri dan memetakan saat pengembangan diri dan prestasinya didasari pada pengalaman kekuatan tentang keterbatasan dirinya dan situasi yang dihadapi. Kemudian bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Kemudian murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Jadi dia sudah bisa sendiri ya, mandiri. Kita sudah mengajarkan walaupun anak kelas 1 memang di awal-awal mungkin kita ajarkan anak tersebut bagaimana cara buka sepatu, kemudian meletakkannya di tempatnya. Kemudian kalau waktu olahraga bagaimana cara buka baju, kemudian memakainya kembali. Nah, alhamdulillah semakin mereka lama bersekolah di sini, sekarang sudah sedikit demi sedikit paham, akhirnya mereka bisa melakukan itu sendiri. Lanjut, benaran diri. Seorang murid yang memiliki benaran diri berarti murid mampu menggunakan informasi, mengevaluasinya juga melakukan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Kemudian murid itu juga mampu mencari informasi, mengolah, mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisis serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut, dan juga keterbukaan terhadap berbagai macam perspektif ataupun kemudian keterbukaan ini mampu bermanfaat di depannya karena membutuhkan murid yang terbuka, membuka pendapatnya serta menghargai pendapat orang lain. Tadi yang seperti kita sudah laksanakan di kelas-kelas dalam program diskusi teman-teman, semuanya itu boleh bertukar pendapatnya dalam tukar pendapat tersebut. Ada yang berpendapat A, pendapat B, pendapat C. Bukan berarti dalam pendapat tersebut kemudian mereka terus saling bertengkar dan sebagainya, tapi itulah salah satu hal yang menunjukkan bahwa anak-anak kita sudah mampu untuk berkenalan diri di mana, dan ketika kita berikan persoalan, ketika kita berikan masalah dalam sebuah soal, mereka sudah bisa untuk memecahkan soal secara bersama. Lanjut, kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif mampu mengidentifikasi, menghasilkan segala sesuatu yang rasional, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Nah, untuk dimensi kreatif ini kita alhamdulillah di beberapa kesempatan, yang pertama dalam program kita di program pentas seni. Di situ ada program di mana anak-anak menunjukkan semua kreativitasnya dalam pentas seni yang diadakan. Nah, biasanya itu ada tema-temanya, kemudian dari tema-tema tersebut anak-anak ada yang menampilkan bakat-bakatnya.
drama, dan keterbukaan. Nah, inilah salah satu dimensi dari bagi Pancasila ya. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun Oke, yang sekarang selanjutnya adalah perubahan paradigma mindset. Sekarang kita belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 miskonsepsi di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Next, ya, dimana menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dari namakan teori, selamat pagi. merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Satu, ilusi seorang guru bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru tersebut sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Tapi ketika murid tersebut sudah lepas dari pandangan kita, dia keluar sedikit saja, itu pasti kita akan bisa melihat lagi apa yang dilakukan. Jadi kita kadang-kadang berilusi kalau seorang murid itu bisa kita kontrol secara sepenuhnya, padahal ini tidak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua pembuatan positif efektif dan bermanfaat. Ini biasanya berhubungan dengan berusaha. Segala usaha untuk mengalir agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan tersebut. Dan bisa jadi murid tersebut bisa tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan mereka. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas belajar. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara keras untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya anak lagi itu begitu aja kadang-kadang, atau dengan tatapan mata kita yang sudah berubah ya. Sudah gini aja anak-anak kan suka takut ya. Saya juga kadang seperti itu ya. Itu suka di luar apa ya? Di lepas kontrolnya kita ya seperti ini, karena mungkin kita juga namanya seorang guru lelah ya, setiap lagi kerja merawat ketika sudah mau masuk jam siang lagi bilang itu kadang-kadang sudah anak-anak psikolog udah pusing banget seperti itu kadang-kadang. Tapi ini ilusinya bahwa kita buat orang itu dengan suara tersebut malah menyampaikan pesan negatif ya kan. Kemudian ilusi bahwa orang lain itu memaksa. Ada kita masalah. Dulu nggak? Padahal mereka mungkin kita tidak mengerti apa kebutuhan dari mereka ini. Kenapa mau pilih apa mereka ini tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Dan kita belajar ketika kita lagi menyampaikan materi seperti ini. Nah, kita kadang-kadang orang dewasa itu merasa bahwa kita itu punya hak loh. Mereka anak-anak itu adalah orang dewasa dan mengerti. Padahal tidak seperti itu. Oke, next. Nah, tadi itu saja. Ya. Nah, ini kita harus berubah paradigma dulu. Berubah paradigma stimulus respon melalui pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon, realisasi kebutuhan kita sama. Ya, kita kepala kita. Menurut kita, dan kita sama. Anak kita juga sama, anak diri kita. Mereka butuh sama-sama ngasih, padahal sebetulnya kita berbeda. Porsinya berbeda. Kita makannya mengerti banyak hal. mereka lagi. Guruku, terima Itu realisasi kebutuhan kita berbeda. Itu dengan cara belajar mereka. Mungkin buat kita perkalian misalnya 1 sampai 5 itu gampang karena kita memang sudah belajar, tapi realitasnya kalau buat anak itu kadang-kadang sulit sekali ya. Seperti lagi semua orang melihat yang sama. Padahal apalagi buat seorang anak, kadang-kadang anak-anak itu memiliki daya imajinasi yang berbeda. Lanjut kita belum kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia, terutama anak-anak kita. Ya, mereka
kenapa mereka melakukan hal tersebut? Mereka nggak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, makanya daripada mereka jalan-jalan dan dari handphone ini juga sama aja buat saya belajar, tapi belajarnya dia dengan cara seperti itu. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu tidak tadi yang saya sampaikan. Buat anak-anak juga daripada jalan-jalan ini juga sama lagi belajar, belajar gambar. Tapi menurut kita kamu itu ya nggak dengerin apa kata-kata ibu ya, nggak dengerin apa kata-kata bapak ya, udah belajar matematika. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol kepada kita. Matahari bersamaku, gendong tas merahku, Kemudian lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. di semua ku nantikan Selanjutnya pemaksaan ada pada di saat depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Biasanya kita mengaitkannya dengan apa ya? Mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Gunakannya diriku, ladang buahmu marah, namun segala Seragam, rambut, Sudah tata tertib. Nah, seperti itu ya, betul sekali. Apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Biasanya kita selalu mengaitkan kata-kata disiplin itu dengan kata-kata tadi, aturan, tertib, penampilan, seragam yang kita gunakan, waktu, kemudian bangunnya kita tidur ya. Dan pagi Nah, semua tadi menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kebaikan, baik. Kemudian disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Hanya belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. tanpamu apa Itu jadinya? adalah salah satu alternatif terakhir dan Tak bisa baca tulis, mengerti banyak Nah, hal. kemudian disiplin juga sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan Nakalnya kebahagiaan. diriku, Kita cenderung ladang menghubungkan kata buahmu disiplin dengan marah, kebiasaan. namun Anak-anak kalau segala misalnya maaf kau berikan. apa ya? Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Mereka jadi sudah Tak bisa bad mood jadinya ya, tadinya mau belajar dari rumahnya gila. Nanti kita udah seperti itu sudah nanya tentang yang dulu, ya udah jadinya mereka duduk ketika belajar juga jadinya moodnya jadi guruku moodnya jadi beda. tercinta, Kemudian Diana tanpamu Bose menyatakan bahwa kata apa disiplin tidak boleh dibahas. jadinya Disiplin yang tak belas. bisa baca tulis, Kata disiplin juga berasal dari akar-akar yang sama, yaitu kemudian guruku disiplin terima berkorelasi dengan kasih. disiplin dari disiplin ini dalam seseorang menggelar semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang menghargai dan bermakna. Next. Ya, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya mengajarkan tahun kemarin dalam modul 1.1 di pembelajaran guru penggerak, ya bahwa kita itu sebagai pendidik tugasnya adalah menuntun seorang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sama seperti disiplin ini, di mana ada pemerintahan sekolah harus ada disiplin yang sungguh bersifat self-disiplin, Matahari yang bersinar, mewajibkan. gendong Nah, tas maksud dari merahku, disiplin di sini yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka dan utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki menantikan kami, ya, jadi bukan karena tadi takut diomelin atau takut dimarahin atau takut dikasih hukuman. Misalnya rambutnya panjang nggak dipotong-potong, kalau nanti takut dipotongnya misalnya pakai potongnya rambutnya sebelah-sebelah dan seterusnya. Tidak maksudnya terlambat terus, nanti takut misalnya disuruh lari lapangan dan sebagainya. Disiplin seperti itu ternyata itu disiplin yang bentuknya sementara, karena datangnya disiplin itu dari faktor eksternal, faktor dari ketakutan, ketidaknyamanan, dari hukuman dan seterusnya. Dan yang lebih bagus adalah faktor disiplin yang berasal dari dalam diri, disiplin internal.
kan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan yang dilakukan dan memiliki motivasi tinggi seperti saya sampaikan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka harus disadarkan dulu. Nah, cara menyadarkannya itu melalui nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan dan sudah ada sebetulnya di sekolah kita tercinta. Oke, apa sih nilai-nilai kebajikan yang penting? Coba nih teman-teman, saya tanya lagi. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang penting? Yang sudah ada di sini, saya yakin teman-teman sudah tahu dan jujuran bagus, mandiri, jawab. Ya, bagus sekali, betul sekali Ibu Vita. Nah, nilai-nilai yang tadi ya, nilai kebajikan ini nanti arahnya memang akan untuk menguatkan kita di motif pelajar Pancasila, menjadikan murid kita memiliki karakter yang berakhlak mulia, kemudian berprofil pelajar Pancasila tadi, berketuhanan, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, berolahraga. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang besar itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan nilai yang ingin dicapai setiap individu termasuk kita. Ya, termasuk kitanya. Bukannya hanya gurunya saja, ya, tetapi juga muridnya kita yang nanti akan berusaha untuk menyampaikan nilai kebajikan tersebut, mentransfer nilai kebajikan tersebut kepada anak-anak kita, peserta kita yang kemudian yang boleh dikatakan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang anak prinsip yang akan terbangun sehingga menggunakan motivasi untuk mencapai tujuan yang nilai-nilai tersebut bersifat besar ya, dan bisa bahasa agama tidak memandang apa itu suku bangsanya, apa itu agamanya, ya, apa itu latar belakang dari pendidikan orang tuanya, dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini yang tadi teman-teman sudah sebutkan ya, nilai kebajikan yang sudah ada di kita. Dengan peduli, rajin, cerita, hormat, tanggung jawab, dan seterusnya. Ya, insya Allah nilai kebajikan ini sudah ada dan sudah banyak yang diterapkan di SDT.
tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Sebelum coba
jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Jadi kalau dia melakukan sesuatunya karena memang hanya dari faktor eksternal saja, melakukan itu bisa muncul, ya, tidak secara konsisten. Melakukannya sekarang melakukan bismillah lagi, melakukan apa yang diharapkan adalah kita melakukan motivasi ini karena ini dihargai dengan nilai yang kita berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Yang biasanya sudah dibuat, baik dibuat oleh pihak manajemen sekolah yang kemudian disosialisasikan kepada peserta didik, ya, melalui orang tua muridnya, melalui rapat-rapat kegiatan rapat-rapat, forum dan seterusnya. Kemudian Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,
Kalau di sekolah berarti nanti kita bikinnya di lingkungan sekolah. Seperti kemudian semua anggota kelas memiliki berkontribusi dalam pembuatan keaktifan melalui kegiatan surat pendapat. Semua anggota kelas kemudian Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Berikan kesempatan kepada semua siswa untuk mendapat tentang pelajaran yang sama. Nah, saya pada
Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Dan memulihkan dirinya setelah berbagai salah. Teman-temannya bukan pada teman perilaku orang lain atau
untuk berjumpa ya kalau nanti dapat dari sama orang lain. Lanjut kalau misalnya bahwa setiap orang memiliki kepribadian hal ini akan terjadi sehingga ketika menggunakan cara mereka akan sadar kebutuhan apa sih yang Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundakku. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. dari tidak tadi ya
yang Bu Neneng telah jelaskan kepada kami di sini terkait guru penggerak itu sangat berdampak positif, karena yang kami tahu pada saat pembelajaran di sekolah itu hanya menguasai kelas terkait administrasi dan penilaian. Ternyata di guru penggerak banyak sekali materi-materi terkait motivasi dan lainnya. Semoga semuanya dapat kami terapkan pada saat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heri, Biru STT Al-Uswah. Setelah mengikuti kegiatan designasi yang dilakukan oleh Ibu Neneng, kami banyak tahu beberapa hal-hal yang harus dilakukan ketika di kelas. Ternyata bukan hanya soal administrasi dan yang lainnya, tetapi ada banyak hal yang perlu kita lakukan di kelas. Mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa kami terapkan di kelas kami ini. Dan mudah-mudahan juga Ibu Neneng bisa menerapkan di kelasnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.